Tuhan. Selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan mengangkat pujian kita, sembah kita kepada Tuhan. Sebab Dia layak, Dia yang layak. Bagimu Tuhan segala pujian kami Tuhan. Kepadamu Tuhan, membawa segala pujian kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Kami mau datang mendekat kepadamu Tuhan. Padamu mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Dengan penuh kesungguhan kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, membawa segala pujian kami Tuhan. Hanya hadirat-Mu Tuhan sanggup menjaga hatiku, mendekat pada. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti
angkat pagi hari ini Tuhan. Menyatakan bahwa bagimu segala pujian kami Tuhan. Tiada segala pujian kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan ibadah ini, biarlah roh puji-pujian ada atas kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan juga Tuhan untuk dengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Akan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kita. Dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik yang ada dalam diri kita bagi Tuhan. Kita tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang Tuhan berikan, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Ini ku bawa kepadamu sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukku yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari sama-sama berdiri, kita sama-sama memberikan yang terbaik, pujian, hormat, sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Berkesudahan kekal selamanya. Akan kini kami datang, bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan
bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidupnya. Sama-sama bersorak-sorai, sama-sama ikuti saya nanti. Kita sama-sama bergantian nyanyikan pujian ini, melantunkan irama ini. Pam pam parang, pam pam parang, pam pam parang, pam pam parang, pam pam parang. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaranmu. Di segala, katakan dari hatimu, yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk yang termulia, berkenan bagimu. Begitu sinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaranmu di segalanya. Di yang terbaik. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, haleluya. Dia Raja yang besar, Dia Raja yang mulia. Kita terus pujikan pujian ini, bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cipta sumbernya Bapa yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Naikkan pujian ini kembali dari awal. Raja mulia, Raja mulia, lah pemenang, yang kekal, kuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan, mau sujud menyembah, sujud menyembah bagi Dia yang mulia, mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorai kemenangan bagi Raja mulia.
Tuhan. Dia Raja yang mulia, dia Bapa yang kekal. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita beri hati kita, berikan sembah kita. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik dari dirinya. Karya yang terbesar, karya yang terindah. Biarlah hati kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Dari hati kami Tuhan, dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karena terbesar
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Engkau melawat hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu yang kudus Tuhan. Sebentar kami beroleh firman Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Kami terima sampai hari ini Tuhan. Sebentar kami menyambut firman-Mu, sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami untuk kami beroleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya percaya melihat kesungguhan Bapak Ibu Saudara, cinta dan haus kita akan Tuhan dalam penyembahan pujian pagi ini. Hati Tuhan sangat senang. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang doa, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita semua ada di hadirat-Nya. Puji Tuhan. Pagi ini saya beri judul firman Tuhan, saya dikasihi Tuhan. Berapa banyak di antara kita percaya kalau kita masing-masing dikasih Tuhan? Lambaikan tangan. Iya, saudara-saudara, semua kita dikasih Tuhan. Baik, kita akan membaca kitab Mazmur 50, ayat 14 dan ayat 23. Saya membacanya demikian. Mazmur 50, ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita membaca bahwa orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana seekor domba yang akan dikorbankan. Kalau dia boleh teriak, saudara-saudara, dia akan teriak. Dia akan lari, dia akan menghindar sejauh mungkin supaya jangan sampai disembelih. Korban lebih kepada sesuatu yang sebenarnya cukup menyakitkan. Keadaan-keadaan yang mungkin kurang baik. Tetapi heran, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Itu berarti bukan hanya waktu senang. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bersyukur. Bukan saja waktu diberkati, tetapi juga waktu Tuhan sedang izinkan sesuatu tertunda. Waktu doa dijawab atau belum dijawab. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih bisa bersyukur. Itu sama dengan sedang mempersembahkan syukur sebagai korban. Dan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban seperti tadi itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memuliakan Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, mari kita mau bersyukur dalam segala hal. Ibrani 13 ayat 15, persembahkan syukur kepada Tuhan senantiasa. Satu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Artinya senantiasa. Tuhan izinkan sesuatu menyenangkan, bersyukur. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakan. Karena maksudnya, rencananya, Tuhan juga mau supaya kita bersyukur. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mempersembahkan syukur sebagai korban dalam segala hal, itu memuliakan
namanya. Bapak Ibu Saudara, apalagi ya, apalagi kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita dalam keadaan yang menyakitkan, keadaan mungkin dicurangi, dinakali, diganggu saja kita mesti bersyukur. Apalagi kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Apalagi kita sudah dipelihara, diberkati dan lain sebagainya. Dan itu berarti kita sudah belajar, sudah diselamatkan dari penghukuman yang kekal beberapa minggu lalu. Lalu yang kedua, kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu berarti kita menjadi milik Tuhan. Senang jadi milik Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga sudah kita belajar. Nah, sekarang yang ketiga, kita dikasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau ada yang merasa krisis kasih, saudara merasa suami enggak seperti dulu, atau istri agak berubah, ya karena usia, ya karena pekerjaan dan kesibukan. Barangkali merasa anak, menantu tidak seperti dulu, waktu belum sesibuk sekarang. Tapi saya percaya selain mereka tetap cinta kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ada pribadi yang selalu mengasihi kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya kepada kita sudah dinyatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat berarti saya, Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan. Ya, kita semua dicintai Tuhan. Saudara-saudara, dan saya merasa itu cukup. Saat Tuhan cinta kita, saat Tuhan mengasihi kita. Ayat dalam Efesus 5 ayat 2 lebih jelas. Ayat itu berkata, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kamu sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dikasih Tuhan. Dan mengerti ini kita akan bersyukur sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebabnya mengasihi kita adalah pribadi yang gak bisa berubah. Pribadi yang tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Pribadi yang maha segalanya. Pribadi yang baik, pemelihara, pelindung, dan sebagainya. Saudara-saudara, mestinya hati kita limpah dengan syukur. Tapi untuk beberapa hal kita mau belajar, senang sekali menjadi pribadi yang dikasih Tuhan. Ya, selain kita diselamatkan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dikasih Tuhan, maka kita menjadi sasaran gairahnya. Sasaran gairahnya. Saya mengajak kita membaca Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Ayat itu berkata, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Saudara-saudara, Solamit bayangan gereja dan Salomo bayangan Kristus. Solamit berkata, aku ini kepunyaannya. Seperti gereja berkata, aku milik Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar. Aku milik Tuhan. Dia kekasihku. Dan ayat itu berkata, kepadaku gairahnya tertuju.
kepada jemaat GPTI Jajak yang dikasihi Tuhan. Kepada saya, kepada kita semua yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Gairahnya, kerinduannya, keinginannya, hasratnya tertuju kepada kita semua. Amin. Saudara-saudara, itu berarti sedikit-sedikit dia cari kita, dia ingin bersama kita. Gairahnya, hasratnya tertuju kepada kita, berarti dia ingin senangkan kita. Dia ingin puaskan kita. Itulah arti kalau kita dikasih Tuhan, hasrat Tuhan. Ya, keinginannya untuk kita. Dia ingin kita puas, dia ingin kita senang. Dia ingin kita alami banyak hal yang baik dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, senang jadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Sebab hasratnya untuk kita. Sedikit-sedikit dia pikirkan kita. Sedikit-sedikit dia cari kita. Sedikit-sedikit dia kepengin sama kita. Dia pengen senangkan kita, dia pengen berkati kita. Dia pengen tolong kita, pokoknya enggak puas sepertinya hati Tuhan sebelum dia puaskan Bapak Ibu Saudara dan saya, jemaat yang dikasihinya. Amin. Saya ingat kisah tentang Yakub dalam Kejadian 28 ayat 12. Di sana dikatakan, maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saya percaya saudara-saudara, waktu dia tidur dengan alas kepala dari batu. Lalu dia bermimpi malaikat Tuhan naik turun dengan tangga yang ia lihat menghubungkan langit dan bumi. Itu sedang mendekati dia. Jadi dia ada di area di mana malaikat naik turun saudara-saudara kepada Yakub. Sebab itu ayat berkata selanjutnya, ini pintu gerbang Allah. Jadi dengan kata saudara-saudara, sedikit-sedikit Tuhan suruh malaikatnya temui Yakub. Dia ingin beri sesuatu kepada Yakub. Dia beri pertolongan, dia beri perlindungan, dia beri kekuatan, dia beri penyertaan. Naik turun terus menuju Yakub. Untuk Yakub. Saya percaya saudara-saudara, kepada Yakub gairah Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan tertuju kepadanya. Dan saya coba cari tahu kenapa demikian. Sebab dalam Roma 9 ayat 13 dikatakan, Yakub dikasihi Tuhan. Lihat, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya jadi pribadi yang dicintai Tuhan, maka hasratnya, nafsunya, keinginannya memuaskan saya, memuaskan kita. Ada ayat berkata Tuhan memberi roti kepada anak-anak yang dikasihnya sementara lagi apa? Tidur. Saudara-saudara, Tuhan perintahkan, dia pikirkan, masih tidur. Dia sudah siapkan. Sebab keinginannya orang yang dikasihnya puas. Orang yang dikasihnya senang. Orang yang dikasihnya ini saudara-saudara bersyukur sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan kisah tentang Yakub ini aneh. Satu saat ada sebuah tulisan mencatat tentang di tongkat Yakub sudah penuh dengan tulisan-tulisan dalam bentuk ukiran. Dari ujung bawah sampai ke kepala tongkat. Saudara-saudara, itu menandakan bahwa tiap waktu Yakub mengalami Tuhan, mungkin di Mahanaim ditulis di sana, diukir di sana. Dia mengalami pertolongan Tuhan cuma dengan satu tongkat, sekarang 2 pasukan. Digambar lagi di tongkat terus. Langkah kaki orang yang dikasih Tuhan, dijaga,
dilindungi, diberkati seperti Dia memberkati jemaat GBD Jajak yang dikasihi Tuhan. Amin. Dia selalu ada saja. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan tidak ada alasan untuk hati kita tidak limpah dengan syukur. Mengapa? Selain yang sudah kita belajar beberapa minggu ini, saudara dan saya menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Jadi senang dikasihi Tuhan karena saudara-saudara, Tuhan menjadikan kita sasaran keinginannya, gairahnya, hasratnya. Jangan susah. Sebab sebenarnya saudara kita sedang diincar sama Tuhan untuk diperintahkannya berkat kepada kita. Kita sedang diintai Tuhan terus. Pada saatnya Dia kirim pertolongan, saya dan Bapak Ibu Saudara selalu menjadi sasaran hasrat yang memuaskan kita semua. Amin. Mari kita melihat yang kedua, mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya senang menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan untuk itulah kita mesti bersyukur. Yang kedua adalah Tuhan mau melanjutkan kasih setianya bagi yang dikasihinya. Ayat terkenal yaitu Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kalau adanya merasa saudara sendiri, adanya merasa semua sudah tinggalkan, nggak peduli sama kita, tolong dimengerti. Dari jauh, saudara-saudara, Tuhan ada memperhatikan kita. Tuhan ada menyorot kita. Dia ada peduli sama kita. Dan Yeremia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak berubah oleh bayang-bayang, oleh waktu, oleh perkembangan zaman, oleh apapun juga. Saudara-saudara, kasihnya tetap sama. Kasihnya tidak pernah berhenti. Kasihnya tidak menjadi kurang atau berubah untuk kita. Saudara-saudara, dan karena kasihnya kekal, maka Dia melanjutkan kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu yang membuat kita besar, kata Mazmur 36 ayat 18. Mazmur 18 ayat 36. Saudara-saudara, Dia yang membuat besar pekerjaan, yang membuat besar berkat dan lain sebagainya. Kasih setia Tuhan yang memimpin Yusuf sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, Tuhan melanjutkan kasih setianya bagi kita yang dikasihinya. Itu berarti selalu baru. Selalu baru dan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita tetap di dalam Dia sampai akhirnya. Dan ini penting sekali. Sampai akhirnya. Persoalan yang kita hadapi, saudara-saudara, berarti Tuhan ada di sana. Supaya kita melihat pertolongannya dan kita tetap di dalam Dia. Pada saat kita menghadapi banyak kesukaran lainnya, tolong ingat, kasih-Nya kekal. Kasih-Nya tidak pernah habis. Kasih-Nya tidak berubah. Dia ada di sana. Dia jaga kita, Dia mau tolong kita pada waktunya. Supaya kita tetap di dalam Dia sampai akhir. Supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi undur.
Kasih setia Tuhan selalu baru, selalu ada, memberi pengharapan kepada kita. Mengapa saya berkata sampai akhir kita tetap di dalam Dia? Sebab seperti Daud, saudara-saudara, Daud menghadapi banyak kesukaran. Ya, dari gua yang satu ke gua yang lain, dikejar-kejar hendak dibunuh oleh Saul. Saudara-saudara, dia sering menghadapi bahaya-bahaya. Tetapi kalau dia tetap setia sampai akhir, saya percaya karena kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya senang dengan kata kekal. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kata kekal ini muncul kata alam dalam bahasa Ibrani yang berarti misterius. Nah, itulah sebabnya seringkali Tuhan misterius bagi kita. Dia bekerja sembunyi dari kita. Sehingga banyak anak Tuhan berteriak, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa kalau Engkau serta saya hadapi ini? Tuhan itu misterius, Tuhan itu rahasia. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kasih setianya nyata. Jadi kalau Tuhan mau melanjutkan kasih setianya, bukan berarti enggak ada masalah. Bukan berarti tidak ada kesukaran, tolong dimengerti. Sekalipun Tuhan izinkan pencobaan, kesukaran hidup terjadi, yang pasti kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Dan itu terbukti sampai akhir. Daud masih tetap di dalam Dia. 2 Samuel 23 mencatat hari-hari atau saat-saat di mana Daud mau meninggal. Ditulis di sana, inilah perkataan-perkataan terakhir Daud. Dia masih berkata bahwa Roh Tuhan berbicara melalui aku. Sudah lihat, mau mati, dia masih bersaksi, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Sampai mau mati, dia masih setia, dia masih mau dipakai Tuhan. Bukan cuma itu, firman-Nya ada di mulutku. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, banyak orang meninggal mereka dalam ketakutan. Mulutnya sudah ngaco, ngomong yang tidak-tidak, saudara-saudara. Apalagi karena Tuhan izinkan sakitnya membawa kematian. Saudara-saudara, mereka akan mengeluh. Tapi lihatlah, sekalipun banyak hal rahasia bagi Daud, karena Allah itu memang kekal, tapi kasih setianya selalu saja dinyatakan untuk Daud. Sehingga sampai akhir, Bapak Ibu Saudara, Daud masih melekat sama Tuhan. Daud masih setia. Bahkan dia mengakhiri hidupnya di dalam Tuhan. Dan ini sangat penting, sangat penting. Tetapi saya agak bertanya-tanya. Itulah yang menjadi perhatian kita pagi hari ini. Saudara-saudara, Daud itu artinya dikasih Tuhan. Dikasih Tuhan dengan kasih yang kekal. Dikasih oleh Tuhan yang rahasia. Dengan kasih yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, tetapi kasih setianya selalu nyata. Menolong tiap-tiap persoalan. Menolong tiap-tiap masalah. Tapi pada saat dia punya anak. 2 Samuel 12 kita baca. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedijah.
oleh karena Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, barangkali ada tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab yang sempat membangkang sama Tuhan adalah Elia. Sebab Tuhan suruh dia melantik Yehu, nggak mau melantik. Disuruh melantik Elisa, Elia nggak mau. Disuruh melantik Hazael juga nggak mau. Saudara-saudara, ini pembangkangan. Sekalipun Nabi ini dipuji-puji, tapi saya melihat ada seorang tokoh besar dalam Alkitab yang juga membangkang. Mengapa saya berkata membangkang? Sebab Daud dapat firman Tuhan, kasih nama anak ini Yedija. Tetapi Daud nggak mau. Daud tetap dengan prinsipnya, anakku nggak boleh kasih nama Yedija, anakku tak kasih nama Salomo. Sampai hari ini orang nggak ngerti kalau Salomo adalah Yedija, nggak ngerti. Banyak yang nggak tahu kalau Yedija itu Salomo. Sebab memang Daud kepengen sampai mati, sampai selama-lamanya anakku harus Salomo, bukan Yedija. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Salomo itu artinya damai sejahtera. Ketiadaan pertengkaran, ketiadaan perselisihan, ketiadaan keributan, ketiadaan pertengkaran. Daud kepengin jangan seperti aku, ribut terus, musuh bangkit. Saya kepengin anakku tenang, anakku damai, anakku diberkati, anakku sehat, anakku makmur. Tapi Tuhan lain. Dia berkata kasih nama Yedija. Yedija itu artinya Tuhan mengasihi dia. Seperti arti nama Daud Yedija. Sebab waktu dia dengar kasih nama Yedija, kasih nama seperti aku punya nama. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi, tapi musuh engkau bangkitkan, melawan. Memang menang karena kasih setiamu gak pernah berakhir. Aku dikasih Tuhan, tapi menghadapi persoalan memang benar Tuhan rahasia. Dan pada waktunya Tuhan menolong aku. Tapi aku gak mau anakku alami seperti ini. Aku kepengin anakku senang terus, anakku damai terus, anakku diberkati terus. Memang mana ada orang tua yang tidak kepengin anaknya senang diberkat. Semua kita pun kepengin anak-anak kita diberkati. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, selalu perlawanan kepada firman berakibat serius. Daud, kalau boleh saya berkata, papa yang egois. Sebenarnya dia ceritakan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang memang berat. Tapi Allah yang memang rahasia itu selalu menunjukkan kasih setia. Sampai akhir, sampai mau mati, firman masih di mulutnya. Tuhan masih pakai hidupnya, mau mati. Tapi tahukah kita dengan Salomo? Dia memang diberkati Tuhan. Dia memang hidup berkelimpahan. Memang dia tidak ada musuh. Gak ada yang bangkit melawan dia. Tapi serius akibatnya. Dia kawini semua anak-anak raja-raja kafir. Saudara-saudara, dan kita tahu bersama dia mengakhiri di luar Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Nanti kerajaannya dipecah. Dan yang menyakitkan sekali Tuhan bilang, kamu masih hidup belum tak pecah. Nanti anakmu bangkit jadi raja tak pecah. Dia mewarisi keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, peringatan untuk diperhatikan bagi orang-orang tua. Janganlah mengajar bahwa kenyamanan, damai sejahtera, kemakmuran hidup di dalam dunia ini yang sementara lebih penting daripada dikasih Tuhan. Bisa berkata amin?
Semua kita berharap anak kita diberkati Tuhan selagi di dunia. Tapi jangan pernah tinggalkan kebenaran ini. Anak kita harus menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jangan cuma mereka hidup senang. Jangan cuma mereka hidup makmur. Jangan cuma mereka hidup serba ada. Tetapi mereka berakhir dalam kebinasaan. Ini perhatian. Itulah sebabnya saya berkata, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur sama Tuhan. Mari kita berterima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau jadikan aku sasaran kebaikan, kemurahan. Engkau enggak puas kalau aku enggak senang. Engkau enggak berhenti sebelum aku puas. Itu sasaran gairah. Dan lebih dari itu, kita dikasih Tuhan. Saudara-saudara, dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang ujung-ujungnya kita tidak binasa, tetapi tetap di dalam Dia. Amin. Jadi penting tanamkan pengertian kepada anak-anak kita. Belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Penting untuk kita berdoa supaya mereka sejahtera diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa menjadi pribadi yang dikasih Tuhan. Jauh lebih penting. Di dalam pribadinya dikasih Tuhan, ada saja kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis bagi jemaat GBDI Jajak. Amin. Lanjut, ada bentuk dari hati yang melimpah dengan syukur karena dikasih Tuhan. Dan saya ingin kita menyorot ini baik-baik. Adakah pada kita, kalau hati kita ini bersyukur sudah jadi milik Tuhan, sasaran hasratnya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita periksa diri, aku sudah dikasih Tuhan. Kasih setianya gak pernah berakhir. Tentu ada bentuk dari ucapan syukur. Selalu ada bentuk. Gak cuma di bibir. Ada bentuk yang membuat orang lihat. Tahu bersyukur. Tahu berterima kasih sama Tuhan. Apakah itu? Yang pertama, dia tidak hanya berhenti di Yohanes 3 ayat 16. Percaya anak. Ayat itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak itu, Yesus, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, jangan berhenti dipercaya, jangan. Tapi meningkat ke 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Ayat itu berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi jangan puas berhenti di Yohanes 3 ayat 16. Percaya Yesus. Kecuali langsung mati seperti penjahat di sebelah salib Yesus. Tapi kalau masih hidup, menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, menjadi pribadi yang dicintai Tuhan, sasaran semua yang baik dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara mesti menjadi pribadi yang punya anak. Apakah arti orang Kristen yang punya anak? Kalau kita ingat kisah tentang Salomo, diperhadapkan 2 perempuan mempunyai anak. Yang satu mati, saudara-saudara, karena terlindas waktu tidur. Pagi-pagi ditukar, mama kandung lihat. Loh, kok anak ini mati? Tapi bukan anakku. Saudara-saudara rebutan, bawa ke Salomo. Pada saat dibawa kepada Salomo, mereka saling ribut mempertahankan anak kandungnya yang hidup. Tapi Salomo berkata, ambil pedang,
Belah anak ini supaya tidak untuk dia, tidak untuk dia juga. Tapi ibu yang punya anak, ibu kandung berkata, jangan. Sebab jatuhlah belas kasihan kepada anak. Jangan kau sakiti anak. Jangan kau bunuh anak ini. Jangan kau matikan. Berikan sama dia saja. Saudara-saudara, Salomo berkata, berikan kepada ibu ini, sebab ibu ini yang punya anak. Arti memiliki anak adalah mengasihi anak itu. Mengasihi Tuhan. Bapak ibu saudara, enggak cukup percaya Yesus, kecuali tadi saya berkata langsung meninggal. Tapi kalau masih hidup, apalagi menikmati semua yang baik, jadilah pribadi yang punya anak. Sebab kalau tidak punya anak, kita tidak beroleh hidup kekal. Jadi wajib jemaat GBD Jajak cinta Yesus. Amin. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Bapak ibu saudara masih menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Di masa pandemi begini, Bapak ibu saudara masih saja beribadah. Bapak ibu saudara, di masa sukar pandemi saya mengerti, masih saja memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mencukupi keperluan gereja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena memang itu seharusnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus cinta Tuhan. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, bersama Yesus selamanya. Ini yang berakhir dengan slogan sekali Yesus tetap. Kidung Agung 1 ayat 13. Bagiku kekasihku, bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Saudara-saudara, kekasihnya menjadi miliknya. Dia jadi miliknya. Dan perempuan itu berkata, kekasihku itu seperti sebungkus mur. Mur itu untuk harum dihancur-hancur. Ini bicara tentang Yesus yang diremukkan di kayu salib. Tuhan mau kita seperti Solamit, jadikan Yesus yang mati di kayu salib itu disimpan di antara buah dada. Artinya selama-lamanya Yesus. Amin. Amin. Tidak boleh diambil. Tidak bisa dilepaskan. Yesus harus ada. Menjadi milik pribadi. Orang lain tidak boleh ambil dia daripada kita. Kekayaan tidak boleh ambil. Siapapun tidak boleh mengambil. Jangan seperti Maria. Saudara-saudara, dia sempat kehilangan Yesus dan bertanya, di manakah mayat Tuhanku yang disalibkan itu diletak? Dia enggak ngerti, tapi kita ngerti. Mayat Yesus yang disalibkan mesti ada di antara buah dada. Selamanya kita mau cinta dia. Tidak bisa tidak. Tundukkan kepala. Bapak, Ibu, Saudara kita dikasihi Tuhan. Kita nyanyi ku datang pada salib itu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyanyi lagu ini, ku datang pada salib. Terus mengasihi dia. Terima kasih Tuhan. Terus bersama dia sampai selamanya. Pelayan perjamuan suci dan semua kita mempersiapkan perjamuan suci kita. Ku ingat
lagi nanti Ibu Gembala akan berdoa. Oh datang pada salib Yesus setia. Salibnya menyerangkan kita. Dapat ampun dosa. Sanaku dapat ampun dosa. Kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat korban-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih. Untuk menyelamatkan jiwa kami, untuk mengampuni dosa kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang sudah mengasihi kami ya Tuhan. Ya. Biarlah kami juga mau mengasihi Engkau dengan segenap hati jiwa kami. Amin. Kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima Karena kasih. Engkau sudah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan sebentar kami mau makan tubuh dan minum darah Tuhan. Engkau mau kuduskan kami sehingga firman-Mu Tuhan dan tubuh darah Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Terima kasih, semua. Tuhan. Engkau beri percaya kepada kami. Amin. Sebentar kami mau makan tubuh dan minum darah Tuhan. Kami akan menerima Amin. berkat-berkat Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh disembuhkan. Ya. Yang sakit boleh disembuhkan. Amin. Dengan iman kami makan tubuh minum darah Tuhan. Kami menerima pertolongan daripada Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersekutu dengan Engkau lewat tubuh darah Tuhan. Dan kami akan menerima berkat kekuatan Terima iman. kasih, Tuhan. Mengasihi kami bertambah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Ingat Golgota, di mana Yesus disalibkan. Dihancur-hancurkan untuk menebus kita dari dosa. Tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuhnya dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus suci. Terima kasih Tuhan buat korban, buat keselamatan di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum darah Tuhan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat
pengorbananmu di kayu salib, buat kasih-Mu yang hebat. Makan minum tubuh dan darah-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah beri penghiburan. Yang lemah alami kuat Bapa. Sesuatu terjadi dan nama-Mu dimuliakan. Doa Yabes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, mengenal tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keberadaan dan tiap-tiap kebutuhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu ini. Berkatilah di tiap-tiap pekerjaan. Diberkatilah di tiap-tiap pendidikan. Di tiap-tiap rumah tangga. Tiap-tiap pribadi. Memberi kami sehat dan kuat pakai untuk Engkau. Melindungi kami semua dari yang jahat, bahkan dari segala sakit penyakit dalam darah-Mu yang berkuasa. Dan apabila sebentar kami pulang, Engkau beserta Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Tuhan berkata,